Air biru yang deras dari Mekong adalah pemandangan yang menakjubkan. Di air terjun Koni, gelombang di ibu semua air ini adalah fenomenal. Namun, segera mengalir lembut di negara yang ironisnya. Sejarah sangat bergejolak. Sesuai tradisi India, di mana sulit memisahkan mitos dari sejarah. Penemuan Kamboja juga telah ditinggalkan pada belas kasihan legenda mitologis. Tulisan Cina dan prasasti Sanskerta memberikan legitimasi pada kisah berusia ribuan tahun, di mana seorang pemuda India Utara, Brahmana Kordinia, dari Kamboja menemukan Kamboja. Tempat itu dinamai sesuai namanya, Camboja. Penguasa Prancis memelihara nama ini dan menyebutnya Kamboja, juga dikenal sebagai kerajaan Khmer setelah penduduknya. Seorang Raja Khmer haruslah seorang Kambodian dan India secara bersamaan. Raja-raja Hindu menanamkan konsep mereka di Kamboja. Hal ini juga melahirkan sistem penulisan dan prasasti pertama. Arsitektur kuil dan mitologi segera menyusul. Sejak saat itu, India berdenyut kencang di setiap aspek kehidupan Kambodian. Orang Kamboja dengan antusias menerima budaya India. Contoh terbaik dari warisan abadi ini, yang mencakup seni, budaya dan arsitektur adalah keajaiban dunia. Kompleks kuil besar Angkor Wat terletak di kota Siem Reap. Angkor adalah kerajaan kuil. Siapa yang berkuasa antara 802 sampai 1432 M? Salah satu keajaiban dari batu dan visi tersebar di area seluas 200 km persegi dan lebih megah dan besar dari semua bangunan serupa di dunia. King Jayavarman II, siapa yang melepaskan diri dari belenggu Raja Indonesia dan mengkonsolidasikan orang Khmer, didirikan kerajaan Angkor. Memanfaatkan bantuan para Brahmana, dia mengklaim diri sebagai dewa raja. Namun, kuil Angkor Wat dibangun oleh Raja Surya Varman untuk menghormati Lord Vishnu dan inkarnasinya. Disinilah kita merasakan kesinambungan yang menghubungkan antara Hindu dan Buddha. Lord Buddha digambarkan sebagai avatar ke-9, Lord Vishnu. Arsitektur kuil India mungkin menjadi inspirasinya. Namun, Angkor Wat sangat berbeda dan sangat khas. Berbeda dengan kuil Hindu yang menghadap ke timur, kepala Wat menghadap ke matahari. Jadi saat matahari terbit, Angkor tidak benar-benar bercahaya. Namun, tampak gelap dan murung. Saat hari bergulir, menara-menaranya, bangunan dan anak tangga curam mulai tampak lebih cerah. Relief base yang luar biasa di Uncol membuatnya menjadi salah satu struktur paling menakjubkan dikembangkan oleh pikiran manusia, dan harmoni ini telah membuat arkeolog dan sejarawan terpikat. Interiornya yang megah, ada yang diterangi sinar matahari, dan lainnya gelap. Rumah dengan relief basah yang sangat rumit dan canggih tentang Mahabharata menunjukkan perselisihan antara Kauravas dan Pandavas, dan kemenangan kebenaran atas kesalahan. Ramayana dan pergolakan samudera dipantau dengan cermat. Patung-patung ini juga memperlihatkan dunia kita pada perang-perang dan penaklukan Raja Khmer dan kehidupan serta aspirasi rakyatnya. Visi Hindu tentang neraka, tunggu mereka yang melanggar hukum dewa-dewa ini. Selain keagungan, kuil ini juga memuja bentuk perempuan. Di seluruh kompleks ada patung-patung indah dari para apsaras penari kuil. 39 raja memerintah Angkor selama 600 tahun, mempunyai kapasitas besar untuk ekspansi imperial dan budaya. Melalui perang dan penaklukan, mereka menduduki luas wilayah di Myanmar, Thailand, dan
Vietnam. Mereka meninggalkan tanda tangan Indianisasi di kuil dan pagoda. Paman Tam adalah ibu kota Raja-Raja Khmer. Penjelajah awal menyebutnya kota, lebih besar dari Roma kuno, dengan populasi sekitar 1 juta. Rumah-rumah manusia dari kayu tak bisa bertahan lama. Namun, batu bisa menjadi tempat tinggal para dewa. Bangunan paling dramatis dan penuh teka-teki adalah kuil Bayon. Ditemukan jauh kemudian dari penutup hijau tebalnya. Tempel ini terletak di pusat arsitektur. Dari istana kerajaan Angkor Thom, ada 200 wajah besar yang diukir di 54 menara dengan ketinggian berbeda. Wajah-wajah ini tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi tersenyum seakan menyembunyikan sejuta misteri. Dulunya, kepala-kepala ini diyakini sebagai bodhisattva. Namun, kemudian, penelitian mengungkapkan bahwa mereka adalah gambaran seorang raja yang tak berdaya. Jairaman ke-7. Bantai Srey atau Ishwarapura. Tempel ini dibangun pada abad ke-10, terkenal karena yukeran-yukerannya yang rumit. Dikenal sebagai permata dari Kemerat. Dibangun oleh seorang pendeta Brahmana. Tempel indah ini dirampok sendirian saat ia masih muda oleh mantan Menteri Budaya Prancis, André Malraux. Bantai Srey memiliki panel-panel besar menampilkan kisah abadi penculikan Sita oleh Ravana dan konfrontasinya dengan Lord Shiva di Gunung Kailas. Cerita Lord Rama dan Sita. Latihan memiliki pengaruh besar pada rakyat Kamboja. Di Asia Tenggara, cerita ini telah diadaptasi dalam berbagai bahasa, di berbagai latar belakang. Grup Ballet Ramayana, Kamboja, mendapat dukungan dari keluarga kerajaan dan digambarkan oleh keindahan dan gerakan lenggak-lenggok dari tarian berbusana berwarna-warni mereka. Festival Ramayana digelar di depan Angkor Wat yang megah. Kekayaan dan misteri Angkor semakin terasa selama berabad-abad, terhilang di hutan tropis Kamboja yang tebal. Bagaimana Uncol bisa tergelincir ke dalam kegelapan dan kelalaian? Inskripsi batu menunjukkan bahwa invasi dari kerajaan tetangga Ayutthaya dan Champa melemahkan kerajaan Khmer, mendorong penguasa dan rakyatnya untuk pergi. Setelah orang-orang pergi, hutan tropis mengambil alih bangunan-bangunan itu, dan sejarah pindah ke kerajaan dan kekhawatiran lainnya. Memperbaiki Angkor lagi membutuhkan kesabaran dan komitmen konservasionis. Namun, semua kerja baik mereka sepertinya sia-sia di era 1970-an dan 80-an. Khmer Rouge merusak masyarakat Kamboja dengan menghancurkan kota-kota dan memindahkan negara kembali ke zaman batu. Lebih dari 2 juta orang Kamboja meninggal di ladang pembantaian Kamboja. Setiap lembaga negara hancur. Keberadaan situs bersejarah seperti Angkor dan Chisur merasa terancam oleh filsafat anarkis. Di ibu kota, Phnom Penh, Museum Genosida Tuol Sleng adalah bukti hidup dari kekerasan. Warga Kamboja saling menyiksa. Sebelumnya, sekolah dasar Tuol Sleng adalah kamar penyiksaan, di mana lebih dari 20.000 orang pertama kali disiksa hebat, lalu dibunuh dengan cara yang paling mengerikan. Setelah perang berakhir, pemimpin negara memulai proses rekonstruksi yang menyakitkan. Pemerintah India mengirim tim arkeolog untuk memperbaiki Angkor. Dan, berimbanglah. Ada masa-masa sulit, orang India bernegosiasi dengan senjata yang masih aktif, bandit bersenjata, alam, dan memulai restorasi lagi. Pemerintah Kamboja mengakui keberanian dan profesionalisme mereka. Arkeolog ini bekerja dalam kondisi sulit. Pelan tapi pasti, Kamboja semakin hangat dengan perdamaian dan pembangunan. Jalan-jalan mulai sibuk lagi. Kafe dan restoran telah bermunculan di tepi sungai yang mempesona di Tonle Sap. Saat alam menunjukkan fenomena aneh. Di musim hujan, aliran sungai bergeser untuk menampung sungai Mekong yang meluap.
ke Danau Tonle Sap yang besar. Impuls pertumbuhan di Kamboja datang dari Thailand. Selama ini praktisi pasar ekonomi tunggal. Thailand berhasil memanfaatkan posisinya secara geografis, budaya kuno, dan ketenangan relatif menjadi keuntungannya. Tidak mengejutkan, Fakta Kerjasama Gungga Mekong adalah hasil dari semua negara yang berbagi daratan yang sama. India dan Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam membangun atas keruntuhan kebijakan luar negeri era Perang Dingin yang salah. Jarak itu membuat tetangga sebagai pasar memiliki prioritas di atas ideologi. Terjadi kemungkinan untuk memunculkan ide dan tujuan pengembangan bisa dijalankan bersama oleh India dan 5 negara lainnya di lembah Mekong. Dan dampak nyata dari hubungan ini mungkin akan terlihat dalam sektor transportasi dan pariwisata. Untuk memulai, mimpi memiliki sebuah timur koridor barat antara India dan negara-negara Mekong Basin lainnya bisa menjadi kenyataan. Ini bisa memulai perdagangan dan pariwisata dan membantu menghasilkan lebih banyak kekayaan bagi semua negara peserta. Mekong hanya menyentuh Thailand sebentar. Titik di mana ia menyentuh bagian utara sebelum mengalir tenang ke Laos adalah Golden Triangle. Sarawak, pusat segitiga emas. Ini adalah bagian menarik dari sejarah dan geografi. Di sini, 3 negara Thailand, Laos, PDR, dan Myanmar bertemu. 200 tahun sejarah dan politik di wilayah ini terkait erat dengan tanaman utama di wilayah ini, yaitu opium. Wilayah utara Thailand terbaik memamerkan segala hal yang khas dari budaya Mekong. Suku-suku di daerah ini mirip dengan suku India. Perhiasan mereka terbuat dari koin lama India Britania, dan juga gaun bordir mereka yang indah. Sedikit berbeda dari yang dikenakan suku-suku Mizo dan Naga di India. Tarian, mitos, dan klinik mereka juga dikatakan sama. Ekonomi rentan. Tribu-tribu ini dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan terlibat untuk berkembang, jual dan gunakan opium. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Thailand berhasil menghilangkan budidaya papaver dan membebaskan suku-suku tersebut dari itu. Peran penting dalam rehabilitasi tanah dan penduduknya didukung oleh Yayasan Doyong, didirikan oleh keluarga kerajaan Thailand. Lembaga ini menciptakan lapangan kerja yang terhormat, membantu produksi keranjang barang. Proyek Doyong juga berhasil mencegah wanita dari godaan para pedagang kulit. Meskipun masalah di daerah suku, bagian utara Thailand memiliki budaya yang kaya dan berwarna-warni. Frenesi ini terungkap saat Festival Songkran, festival air. Seperti Festival Holi India, Songkran diselenggarakan setiap tahun. Pada tanggal 13 April selama seminggu seluruh wilayah Mekong menjadi banjir dengan kegembiraan dan ringan hati. Thai sangat tradisional dalam hal nilai-nilai keluarga. Festival menjadi momen reuni keluarga, mencari berkah para lansia. Saat itu, Chiang Mai, ibu kota lama kerajaan Lana Utara, terubah menjadi keriuhan air dan bedak putih. Fun Pickup berkecepatan tinggi dipasangi drum air dingin, rutin menyemprotkan air pada mereka yang bermain-main. Chiang Mai masih mempertahankan hubungan jauh kerajaan ini dengan India. Pergudangan Jet Yard didesain berdasarkan kuil Bodh Gaya. Beberapa kuil di sini juga memiliki penguasa Hindu. Pura Puncak Bukit, Wat Phra, Puncak Doi Suthep menawarkan pemandangan menyeluruh kerajaan ini. Tujuan wisata yang semarak, Chiang Mai menawarkan banyak hal.
Di Mae Sai, ada fasilitas pelatihan gajah yang menarik pengunjung dalam jumlah besar. Turis tak henti-hentinya mengagumi kemampuan gajah-gajah ini. Mereka bahkan bermain sepak bola. Chiang Mai juga pusat budaya Thailand. Di sini, teater Ramayana telah menjadi bentuk seni yang sempurna. Tarian bambu juga membangun hubungan dengan timur Laut India. Orang Chiang Mai tradisional lebih suka duduk di tanah saat makan. Dalam gaya yang mengingatkan India, Kantoke adalah cara tradisional menyajikan dan makan makanan. Antara abad ke-9 dan 11, bagian tengah Thailand dilanda peradaban yang diindonesiakan, disebut Divarapati. Nantinya, kerajaan ini berada di bawah kekuasaan Khmer. Berikutnya, kontrol lebih banyak dilakukan oleh penduduk asli Thailand. Dalam gerakan terbalik, mereka membeli rumah di Thailand. Mereka menginvasi SM dan berkuasa selama bertahun-tahun sebelum menjadi penganut Hindu. Ahoms, yang beragama animisme, meninggalkan jejak mereka pada arsitektur kuil. Selama abad ke-13 dan ke-15, kerajaan Thailand pertama didirikan di Sukhothai. Dari sini, Paha mulai melepaskan diri dari pengaruh Khmer. Mereka kemudian menjadi mandiri. Sukhothai terpengaruh oleh Sri Lanka, Buddhism. Kontribusinya abadi dalam evolusi. Skrip Thai dan patung Buddha berjalan yang elegan dan distilisasi. Di sini, arsitektur Thailand mencapai keunggulannya. Pagoda-pagoda lebih indah, lebih bersih dan tidak berantakan dibandingkan tempat lain di Thailand. UNESCO menetapkan Taman Sejarah Sukhothai sebagai situs warisan dunia. Sukhothai ditaklukkan oleh kerajaan Thailand, Ayutthaya. Disebut setelah kerajaan putra prajurit Hindu, Lord Rama Ayutthaya. Kerajaan Thailand ini berkuasa selama 400 tahun. Pada abad ke-16 dan ke-17, Ayutthaya mencapai puncak kebesaran peradaban. Aliran airnya memberikan akses mudah ke Teluk Thailand dan merangsang perdagangan maritim dengan India, China, Timur Tengah, dan negara-negara Eropa. Kerajaan Ayutthaya berperang melawan invasi Burma. Beberapa ironisnya, bahkan berperang demi relik Buddha. Abad ke-18, pasukan Burma menangkap dan merampas Ayutthaya. Hingga kini, bekas ibu kota masih dalam kondisi tersebut. Chakris adalah pembangun Thailand modern, yang juga mendirikan ibu kota Bangkok. Mencapai keseimbangan halus antara agama, tradisi dan modernitas, keluarga kerajaan Chakri. Mereka telah berjuang keras untuk mengubah wajah Thailand. Istana mereka adalah contoh bagus dari tingkat kebudayaan yang tinggi. Keunggulan arsitektural, negara ini mencapai puncaknya di bawah kekuasaan mereka. Buddha Emerald di kompleks istana adalah contoh utamanya. Chakris mewakili sintesis dari dua agama besar di wilayah ini. Buddhis percaya mereka memiliki kuil mereka sendiri. Brahmins yang melakukan ritual berdasarkan kitab suci India kuno. Brahmins Thailand ini menyembah dua-dua Hindu yang sama. Namun, dengan jarak dan waktu, arsitektur penempatan dewa telah berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, dewa-dewa India menjadi sangat populer. Pura-pura dewa Hindu, seperti Brahma dan Shiva, Bangkok telah muncul di pusat kota Bangkok. Bangkok memiliki fasilitas terbaik untuk wisatawan. Mal-malnya dipenuhi barang branded terbaru. Saat Mekong mendekati Laut Cina Selatan, debat tentang apa yang menjadi ciri kesamaan peradaban. Bagaimana hal itu dapat digunakan untuk memperkuat hubungan ekonomi lebih lanjut? Intensitasnya telah meningkat. Isu ini penting bagi negara seperti Vietnam,
yang telah berperang selama 1000 tahun hanya untuk mempertahankan budaya sendiri. Antropolog budaya berpendapat, budaya Vietnam kuno lebih mirip dengan budaya India. Vietnam juga memiliki budaya menanam padi. Petani memakai topi kerucut dan bekerja seharian di ladang untuk menjadikan negara ini salah satu eksportir beras terbesar di bagian tengah Vietnam. Mungkin untuk merasakan implikasi penuhnya, bagaimana peradaban berbeda bertemu, tanda-tanda perjuangan menarik ini tersedia di Da Nang dan sekitarnya. Kota terbesar ketiga di Vietnam adalah harta karun budaya dan alam. Selain sungai yang mengalir melintasi kota, Da Nang juga memiliki salah satu pantai terbersih di belahan dunia ini. Ada bukit-bukit hijau bergelombang di mana Anda bisa mendapatkan pemandangan. Selama Perang Vietnam tahun 70, Da Nang sebagai pusat istirahat dan hiburan bagi tentara Amerika yang lelah. Degan Da Nang ada Mae San, situs warisan dunia UNESCO. Sudah menjadi saksi pada saat fase menarik dalam sejarah Asia Tenggara. Pada abad kedua, pengaruh India datang ke bagian Vietnam ini. Dengan munculnya kerajaan Champa, Chams, yang disebut-sebut mereka ekspansif dan berperang panjang dengan orang Vietnam. Khmer dan Cina mereka juga bajak laut yang menyerang kapal lewat. Mereka menyerang penguasa Khmer. Mereka berkontribusi pada kejatuhan kerajaan Angkor yang kuat. Mason memuja kekuatan Lord Shiva. Selama bertahun-tahun, ibu kota kuno ini hancur berantakan. Sekarang, pemerintah Vietnam menyadari kekuatan pariwisata untuk mendatangkan miliaran rupiah dan membiayai proyek-proyek pengembangan, membuat ini menjadi pusat utama pariwisata budaya. Sisa-sisa kekaisaran besar ini dapat ditemukan. Kedua, di Museum Chan yang terkenal, juga di pinggiran Da Nang. Dibangun oleh Prancis tahun ke-1915. Museum Chem, mungkin yang terbaik sejenisnya di dunia. Terletak di tepi sungai, arsitektur museum memungkinkan permainan sinar matahari dan bayangan, meningkatkan keindahan patung-patung ini. Sangat maju dalam kerajinannya. Gambar-gambar Lord Brahma ini, Vishnu dan Mahesh, menunjukkan kepercayaan Chams pada Tritunggal Hindu. Di museum juga terdapat variasi unik dari Shivalinga. Banyak patung ini berasal dari situs kuno seperti Meisan, Indrapura, dan Simapura. Influensi Tionghoa terlihat di Pelabuhan Tua Hoi. Untungnya, tidak ada bom yang jatuh pada kota dongeng ini selama Perang Vietnam. Dan tampaknya sangat terpelihara dengan baik. Ini adalah tempat berkumpulnya pedagang Cina dan Jepang. Dan menetap di tempat yang lebih baik dijelajahi dengan berjalan kaki. Hoi An adalah contoh budaya kosmopolitan yang lahir dari perdagangan. Yang menarik adalah jembatan kecil Jepang yang dijaga anjing. Di bagian utara negara ini terdapat ibu kota Hanoi. Selama Perang Vietnam yang panjang, banyak bagian kota hancur. Namun, pada tahun ke-2001, tidak ada bukti kerusakan besar akibat bom di kota tersebut. Sejarah dan kekerasannya kini terpatri dalam ingatan, museum, dan buku sejarah. Namun, orang-orang belum benar-benar melupakan masa lalu dan pahlawan mereka. Resiko besar ada di sana. Respek terhadap kontribusi bapak bangsa mereka, Ho Chi Minh, dalam pengembangan negara mereka. Ribuan orang berbaris setiap hari, membayar penghormatan kepada jenazah pemimpin besar tersebut. Bagian baru Hanoi tampak efisien dan tenang. Ia telah beradaptasi dengan kenyataan global baru, di mana pasar adalah mantra. Hanoi juga terkenal dengan keramiknya. Ini menjadi penghasil uang besar bagi pemerintah. Vietnam terintegrasi setelah Perang Pahit pada ke-1975. Namun, masih mungkin merasakan perbedaan antara utara dan selatan. Dan sejarah bukan satu-satunya alasan.
bagian selatan yang dikuasai pemerintah yang didukung AS, sebelum negara itu bersatu kembali, setara dengan metropolitan besar Asia lainnya. Tapi tanpa kejahatan mereka, kemiskinan perkotaan, dahulu bernama Saigon, Ho Chi Minh City, bergemuruh dengan semangat. Tidak diragukan lagi, pusat budaya dan bisnis. Kota Ho Chi Minh mewakili keseimbangan estetika yang sangat baik antara modernitas dan tradisi. Sebelumnya, ibu kota Cochin, China, di bawah kekuasaan Prancis, temperamen kewirausahaan orang Vietnam di kota ini, semangat berwirausaha penuh diwujudkan. Ho Chi Minh City menjadi pusat pertumbuhan Vietnam. Ada pasar-pasar sibuk di mana toko-toko menjual berbagai barang. Ben Thanh adalah pasar dalam ruangan yang luas di pusat Ho Chi Minh City. Makanan dan pakaian khas Vietnam. Minum atau gunakan barang yang ditawarkan. Ini adalah tempat yang hidup, tempat seru untuk berburu diskon. Salah satu bangunan paling difoto di Ho Chi Minh City adalah kantor Komite Rakyat. Bangunan Prancis ini menghadap ke sebuah alun-alun bergaya Eropa, di mana patung Ho Chi Minh besar berdiri. Skuar ini menjadi tempat nongkrong turis dan penjual cenderamata. Sebelum Perang ke 1975, kota Ho Chi Minh memiliki populasi India yang signifikan. Mask India Selatan dan kuil-kuil menjadi bukti hubungan erat antara kedua bangsa. Pemerintah Vietnam berusaha memanfaatkan infrastruktur kuatnya dan posisi strategis untuk menarik perusahaan IT India berinvestasi di sini. Pemerintah di sini, mereka percaya bahwa kerjasama yang lebih besar antara rakyat negara-negara ini, setelah memahami implikasi penuh dari Gunga, akan ada semangat baru dalam perjuangan. Kerjasama Mekong mulai berkembang. Tak jauh dari kota Ho Chi Minh, Mekong, sungai kehidupan besar, terbelah menjadi sungai-sungai kecil, akhirnya mengalir ke Laut Cina Selatan. Mito adalah kota kecil di Delta Mekong, di mana semua siri-siri peradaban sungai menemukan ekspresi penuh. Ada desa-desa kecil yang terhubung oleh jalan dengan jembatan monyet. Bagi penduduk desa di sini, Mekong menjadi sarana semua aktivitas ekonomi mereka. Secara harfiah, ini adalah kornucopia kebahagiaan yang tak pernah benar-benar kering. Mito memiliki beberapa pasar terapung, di mana penduduk desa menjual dan membeli barang mereka. Perahu kecil dan besar berkumpul untuk menjual ikan dan buah-buahan. Banyak pasar ini lenyap begitu matahari terbit. Selama ribuan tahun, sungai besar seperti Mekong dan Ganges membimbing ke dunia yang lebih baik. Mereka membawa orang dan ide ke berbagai tempat yang secara agraris dan peradaban. Peradaban besar dan kota-kota makmur. Hasil dari cara alam menentukan nasib manusia. Di dunia di mana etnisitas dan budaya memiliki prioritas lebih tinggi, tali persaudaraan kuno antara penduduk dua aliran sungai bisa menjadi titik awal baru dalam perintah.